kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat para peserta webinar. Terima kasih Kak Monsu atas kesempatan ini dan teman-teman. Ya, pandemi COVID-19 memberi sinyal pada kita semua perlunya keseimbangan baru. Pandemi telah memberi dampak pada banyak aspek kehidupan, terutama kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Dan dunia harus membayar mahal untuk itu karena terjadi krisis ekonomi yang hebat yang melanda seluruh dunia saat ini. Bagi Indonesia, krisis kali ini bisa lebih buruk dari krisis ekonomi 1998. Mungkin ini krisis global terburuk dalam sejarah. Bagaimana dampaknya bagi kita, para arsitek, perancang kota, engineers, pelaku jasa konstruksi? Saya membagi dua. Satu, adaptasi pada standar-standar baru, di mana dengan adanya COVID ini, kita akan beradaptasi pada ruang-ruang yang sebelumnya kita anggap baik, ternyata kurang memenuhi syarat, terutama dari aspek kesehatan. Nah, tentu ini perlu satu proses di mana kita rumuskan kembali standar-standar dan regulasi baru, baik itu ruang-ruang untuk pribadi maupun ruang publik. Kita harus bersiap sehubungan dengan aturan atau protokol kesehatan, terutama social distancing. Perlu perumusan kembali standar regulasi sehubungan penggunaan ruang-ruang publik maupun ruang pribadi. Sebagai contoh, ini tayangannya bisa di-share? Udah ya? Pak Moncu bisa share tayangannya? Ya, penerapan physical distancing pada ruang-ruang publik, misalkan seperti ruang ibadah, contohnya. Tadi saya sholat Jumat, sangat berbeda dengan suasana sholat sebelumnya, di mana biasanya kita akan selalu diimbau oleh imam, rapatkan shaf, begitu ya, luruskan dan rapatkan shaf. Kali ini sudah tidak ada imbauan itu, malah yang terjadi renggangkan shaf, berjaraklah. Jadi ini satu perubahan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, dan itu menyebabkan ruang-ruang publik seperti ruang ibadah, masjid, gereja, dan sebagainya, ruang pertemuan, sekolah, dan lain-lain, memiliki standar baru. Kapasitas juga dikurangi. Misalkan kelas yang tadinya isinya katakan 30 orang, mungkin sekarang hanya 15 orang. Bisa di-share itu mulai... Maaf, gambarnya bisa ditayangkan. Ya, juga saat berkendara, seperti kita bersepeda, naik motor, naik mobil, kereta api, pesawat, dan sebagainya, kita dapati saat ini tidak boleh lagi kita berapat-rapat atau berdesak-desak, sehingga kapasitas kendaraan berkurang setengahnya paling tidak saat ini. Mungkin nanti satu saat Gojek akan berjarak dengan supirnya, jadi perlu bangku dengan cantilever ke belakang misalnya, dan seterusnya. Nah, sepintas akan ada perluasan kebutuhan meter persegi per orang di tempat-tempat seperti itu.
Kalau kantor misalkan di standar pemerintah saat ini di PU itu paling sekurang-kurangnya 10 meter persegi per orang. Mungkin ke depan bisa 2 kali lipat, misalkan 20 meter persegi per orang, dan seterusnya. Dengan asumsi itu, maka tentu kita harus punya standar-standar yang baru. Tadi misalkan tempat sholat, saya ukur yang mestinya bisa bertiga, sekarang cuma tinggal 1. Jadi masjid nanti harus, kalau mau dengan kapasitas yang sama, harus diperluas 2 kali sampai 3 kali lipat. Kemudian ya kita tahu kembali kayak masjid tadi, akhirnya kalau jamaah Jumatannya berlimpah, maka harus 2 kali sesi Jumatan, dan itu sudah difatwakan oleh MUI boleh gitu ya. Demikian juga mungkin misa gereja dan sebagainya. Nah, nah ini pertanyaannya, akankah kota akan semakin besar atau tetap, atau malah mengecil gitu ya? Karena tadi orangnya mungkin yang butuh ruang berkurang gitu. Sebagian akan work from home seperti yang tadi disampaikan Pak Yusuf, bahwa mulai banyak kantor-kantor yang mengalihkan aktivitasnya di rumah atau di kampung halamannya. Jadi sebagian warga kota dapat bekerja dari kampung halamannya atau dari kota-kota kecil. Maka mungkin ini bisa berdampak pada berkembangnya ekonomi di desa dan kota-kota kecil. Bagaimana kedua ya, kita coba bahas. Sayang ini gambarnya tidak bisa muncul ya. Udah di-share, nggak keluar Pak ya? Nggak keluar. Saya ulang lagi ya. Saya share dari saya? Iya, share aja Pak. Oke ya. Ya ini contoh-contoh ya. Maaf ini satu-satu. Bisa kelihatan ini ya? Kelihatan. Bagus. Kelihatan ya? Iya. Ya, jadi misalkan ini, kalau kita lihat mobil gitu ya, parkir, mungkin satu saat parkir mobil juga harus dijarang-jarangkan. Motor sudah dibuat di beberapa tempat seperti mall dan sebagainya, sudah disilang-silang. Kemudian kita lihat lagi misalnya, ya biasa terjadi kerumunan di jalan-jalan, nanti mungkin orang sudah agak jarang di tempat-tempat itu karena menghindari kerumunan. Kemudian kebiasaan berkendaraan bermotor mungkin juga akan beralih dengan bersepeda misalnya, mencari aktivitas yang lebih sehat. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya ini antrian bus gitu ya, bis mungkin akan juga seperti ini, dibuat berjarak dan tidak boleh lagi berdesak-desakan di setiap bisnya. Kemudian juga kalau kita lihat ini ya, ini satu gambaran di mana nanti di area-area di fasilitas publik seperti bis, MRT yang biasanya berdesak-desak seperti ini nanti tidak akan lagi terjadi. Ya, jadi mungkin ini bisa dilihat. Mungkin akan kita dapati kereta api lebih longgar begitu ya. Kemudian sekolah misalkan yang sebelumnya tadi saya singgung misalkan isinya ada 20 orang atau 30 orang, nanti akan terjadi konfigurasi baru di mana
dibuat satu susunan yang lebih berjarak, dan tentu ini terkait dengan tadi keamanan kesehatan. Ya, ini juga tempat kuliah misalkan juga seperti itu. Nah, tentu kalau kita lihat seperti ini, pertanyaannya, ini kan juga akan menimbulkan biaya. Jadi, akankah nanti ke depan ini akan menjadi ekonomi berbiaya tinggi karena ruang itu hanya ditempati oleh sedikit orang, sehingga kita harus mengeluarkan kos yang lebih besar. Kemudian, lalu ruang publik lainnya adalah taman-taman kota misalnya. Sebelumnya lapangan terbuka ini bisa dipadati begitu banyak orang, satu saat harus disusun sedemikian rupa atau didesain sedemikian rupa, tidak memungkinkan orang bisa lagi berkerumun, sehingga bisa lebih aman. Kemudian, ya, ini juga begitu, sama orang akan dibuat aturan untuk tidak lagi bisa membuat event-event yang bisa berisiko terhadap kemungkinan penularan penyakit. Ya, ini fenomena yang menarik juga, bioskop misalkan. Ternyata sekarang muncul lagi nonton bioskop lewat mobil ya, atau drive-in. Terakhir ada di Ancol ya. Saya masih kecil jadi nggak pernah mengalami ini. Kemudian ya, berikutnya yang kedua sebenarnya bagaimana bisnis jasa konstruksi, khususnya konsultan biro arsitek dan engineer ke depan. Nah, saya coba tayangkan ini. Ya, dari realitas saat ini, kalau kita lihat, ini adalah prediksi dari para pakar ekonomi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi andai kata kita, dan kita sudah di area ini sebenarnya, ya, dan menuju ke minus. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu 0%, maka dampak yang paling besar nanti yang dialami oleh sektor properti itu sampai minus 23%, dan jasa konstruksi minus 5%. Nah, apabila lebih buruk lagi, sampai minus 7%, ini properti akan mengalami penurunan yang lebih dalam sampai minus 66% dan konstruksi minus 21%. Nah, kita lihat bahwa ini perlu satu langkah-langkah strategis bagaimana kita menghadapi situasi ekonomi yang misalkan semakin memburuk. Nah, di mana sebenarnya kita saat ini? Diperkirakan negara kita berada di sini. Maaf. Ya, jadi ya, impact dari COVID ini sebenarnya ada 3 kurva atau bentuk, V-curve atau V-shape, U-shape, dan L-shape. Kalau V-shape yang dialami oleh Cina terutama, di mana recovery-nya lebih cepat, hanya 1,5 tahun, tapi kemudian sekarang muncul lagi gelombang kedua wabahnya.
Dan yang kedua adalah U-shape, yaitu di mana recovery-nya itu bisa minimal 1,5 tahun. Dan yang paling buruk adalah L-shape, di mana lebih tidak bisa diprediksi dan itu bisa minimal 3-5 tahun recovery-nya. Nah, kalau kita berada di situ, ini tentu bisa di sini terlihat silver ini cukup berat kondisi yang akan dialami oleh dunia atau industri jasa konstruksi dan konsultan seperti kita, itu penurunannya bisa 15-50%. Tadi disebut Pak Yusuf benar bahwa impact-nya pegawai mungkin bisa di-cut sampai 45% sampai 50% saat ini. Dan itu juga sudah mulai terjadi di banyak biro atau perusahaan sejenis, termasuk juga apa yang juga sedang dialami di perusahaan saya. Baik, kemudian tentu dengan begitu apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Ya, ini ya dengan kondisi itu kita perlu langkah strategis untuk yang bersifat organik dan inorganik. Yang organik sebenarnya kita bisa mulai melihat peluang bisnis-bisnis baru. Dengan adanya tadi misalkan kebutuhan ruang kota yang dengan standar baru, ini juga memberi peluang baru pada arsitek. Kemudian juga penataan ruang di dalam interior, seperti tadi sekolah, ruang pertemuan, dan sebagainya. Dengan penataan layout yang baru, tentu ini juga memberi peluang. Kemudian, ya ini kalau kita lihat juga di sini, ya, ini kita harus bisa mencermati bisnis-bisnis baru, lalu masuk di new industry, kemudian bisa juga new product atau service dari yang bisa kita hasilkan, kemudian ini existing product to new customer, jadi kita juga bisa memberikan existing jasa layanan kita kepada klien-klien baru maupun juga kepada klien-klien existing. Nah, yang inorganik ini sebenarnya ketika kita masih punya cukup uang, mungkin bisa melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan yang memang bisa kita tolong untuk merger misalnya. Juga dengan joint venture dan juga strategic aliansi strategis. Nah, terakhir mungkin ini udah terakhir. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.